warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya mendesain IRD, Entity Relationship Diagram. Nah, untuk mendesain IRD memang bisa menggunakan berbagai tools ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tools yang bernama irdplus.com. Nah, caranya kita pakai web browser ya. Kita ke web browser dulu. Oke, untuk web browsernya kita bisa pakai web browser apa saja ya. Ketikkan alamatnya irdplus.com. Enter. Aplikasi ini atau tools ini adalah tools yang secara online ya. Jadi kita tidak perlu menginstal. Jadi bisa kita gunakan kapanpun, dimanapun, ketika kita menggunakan device ganti-ganti gitu ya, tetap ya. Jadi kita bisa pakai login kita yang sudah pernah kita buat, kita buka di mana saja bisa. Fungsinya sama, tetap untuk mendesain IRD. Nah, ini adalah halaman awal. Pertama kita klik login. Untuk login ini kita bisa gunakan loginnya Google. Nah, karena saya sudah login email saya di sini secara permanen ya. Nah, ini akun saya. Nah, ini adalah halaman setelah login. Nah, kebetulan saya sudah pernah bikin sebelumnya. Ini hasilnya yang sudah pernah saya bikin. Bisa kita lihat ini ya. Nah, untuk membuat baru dari halaman ini, diklik dokumen ini. Nah, kita bikin new diagram ya, karena kita mau bikin baru. Misalnya kita mau bikin IRD tentang perpustakaan gitu ya. Nah, ini biarkan tipenya IRD diagram, langsung create. Nah, kita buka dengan cara klik yang sudah kita buat. Nah, ini adalah halaman di mana kita mendesain IRD kita. Pertama, kita tentukan entitasnya. Jadi kita harus sudah ada konsep berapa entitas yang mau kita gunakan. Kita klik dulu, klik sembarang di tempat ini, kita beri namanya misalnya buku, karena memang buku adalah salah satu objek yang ada di perpustakaan gitu ya. Kita pilih aja yang reguler, terus add atribut. Atribut ini kita tentukan langsung untuk buku, misalnya ada ID atau kode aja ya, kode buku, tidak boleh ada spasi. Kalau ini merupakan key, kita beri centang unik. Kalau kita bikin atribut lainnya, tinggal add atribut to entity, misalnya kalau buku ada judul, kita add aja, terus misalnya ada penulis, add lagi, terus misalnya ada penerbit ya, penerbit, add lagi, misalnya kita tambah kota, dan seterusnya ya. Kalau misalnya udah sampai 5 ini aja ya, kita tinggal geser, tinggal atur supaya rapi sedemikian rupa. Kalau sudah, kita bikin entitas lainnya ya. Kita klik lagi, kita letakkan di mana saja di halaman ini. Misalnya entiti kedua namanya anggota atau peminjam gitu ya. Nah, terus untuk ini saya pilih regular aja, add atribut ya. Misalnya atributnya ada ID, pakai huruf kecil ya, ID anggota. Kalau ini menjadikan key, kita kasih unique ya. Terus add atribut, misalnya nama, terus alamat, misalnya nomor telepon, apalagi ya, nama, alamat, nomor telepon,
tempat lahir, tanggal lahir. Udah, mau ditambahin nanti silakan ditambahkan sendiri. Nah, ini kita bisa geser-geser. Misalnya nggak usah pakai nomor telepon gitu ya. Ini bisa kita klik, kita hapus. Hapusnya di sini. Nah, hilang ya. Nah, untuk relasinya kita klik relasi. Ini relationship-nya. Diklik di mana saja. Nama relasinya apa? Misalnya nama relasinya adalah pinjam. Ketik di sini ya. Nah, relasinya ini antara entitas satu apa, entitas kedua apa. Misalnya relasi antara buku dengan anggota, gitu ya. Bagaimana? Apakah buku ini opsionalitasnya bagaimana? Apakah harus dipinjam atau boleh gitu ya? Kalau memang boleh, kita bisa klik opsional. Nah, boleh pinjam berapa? Boleh banyak misalnya. Ini opsional tuh tandanya seperti ini. Kemudian untuk kardinalitasnya, one atau many-nya kita pilih di sini. Nah, ini tandanya di sini. Ini kalau many itu seperti kaki gagak. Tapi kalau satu hanya seperti garis. Begitu juga opsional. Kalau opsional tuh bukan yang melekat pada entitas, tetapi sebelahnya ya. Kalau opsional lambangnya O, kalau mandatory lambangnya garis. Nah, seperti ini. Misalnya saya pilih opsional dan boleh banyak. Nah, gitu ya. Kemudian baru anggota. Kalau anggota itu mungkin harus pinjem lah ya gitu misalnya. Misal nih ya. Nah, saya buat begini. Kalau opsionalitas ya itu tandanya nggak mepet sama entitasnya. Kemudian ini kardinalitasnya berapa? Berapa orang anggota? Hanya satu orang yang boleh pinjam banyak buku. Jadi dalam satu transaksi hanya satu anggota gitu. Misalnya gitu ya. Berarti seperti ini nanti gambarnya. Nah, untuk atribut ini, untuk relasi ini bisa kita beri atribut. Nah, ini di bawah ini ada kotak atribut, add atribut ya. Kita bisa nambahkan atribut. Misalnya atributnya kode transaksi misalnya. Kode underscore TRX misalnya gitu ya. Ini kita gunakan sebagai key. Langsung kita tambahkan sudah ada di sini. Misalnya ada lagi tanggal pinjam mungkin ya. Tanggal pinjam sama tanggal kembali misalnya. Nah, misal begini ya. Nah, ini sudah bisa kita tata sedemikian rupa. Udah, gitu aja. Selesai. Dan ini nanti langsung di capture atau screenshot aja bisa langsung digunakan sebagai laporan tugas Anda. Oke, sekian dulu presentasi saya tentang menggunakan IRD+. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.